Om Swastiastu, selamat sore Bu Gusti. Bagaimana kabarnya hari ini? Om Swastiastu, selamat sore juga Bu Wiwi. Kabar saya hari ini baik-baik dan sehat. Hanya saja saya mempunyai sedikit masalah, Bu. Kalau boleh tahu Bu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saat ini saya lagi ada waktu kosong nih. Nah ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu Gusti? Baik, terima kasih Bu. Saya ingin menemukan jalan keluar dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ini dengan Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Baiklah Bu, mohon maaf ini sebelumnya, memangnya Ibu ada masalah apa ya? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa yang apabila saya masuk di kelas, siswa tersebut jarang mau mengerjakan tugas dan tidak semangat. Nah, itu yang membuat saya merasa sedikit pusing untuk menghadapi siswa tersebut, Bu. Baik Bu Gusti, tadi Bu Gusti bilang ada salah satu siswa yang kurang bersemangat untuk belajar, ya, Ya. bahkan tidak mau mengerjakan tugas. Nah, dari permasalahan tersebut, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia itu tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu, dari pengamatan Bu Gusti, kira-kira mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran Ibu Gusti? Ya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena kan kebanyakan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada cerita, ada apa namanya itu, ada cerpen, ada teks-teks yang agak panjang itu. Jadi itu yang membuat dia malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran saya. Nah, itu menurut saya itu saja sih apa namanya itu hasil pengamatan saya. Oh ya Bu Gusti, tadi Bu Gusti bilang teksnya terlalu panjang-panjang atau bacaannya panjang-panjang seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa ya kondisi ideal yang Bu Gusti harapkan nantinya ada pada siswa tersebut? Ya, saya berharap murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu Bu, kira-kira Bu Gusti lakukan untuk apa yang Ibu Gusti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Bu Gusti? Ya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata itu saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak itu menjadi tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu apa namanya itu menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, memperbanyak ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik, apa namanya itu dengan memanfaatkan IT dengan memutarkan video-video gitu, agar anak itu nantinya menjadi berminat untuk belajar gitu. Iya. Iya, baik Bu Gusti. Kira-kira adakah metode yang pernah berhasil Bu Gusti lakukan di kelas tersebut? Kira-kira? Ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis itu siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan itu sambil bermain sesuai dengan pembelajaran. Jadi hasilnya itu seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, luar biasa sekali Bu Gusti. Nah, jika kita nilai itu dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa tersebut Bu Gusti?
Kalau saya berikan peringkat itu, kira-kira di antara 7 sampai 8 itu, Bu. 7 sampai 8 ya. Baiklah Bu Gusti. Selanjutnya apa saja yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ke depan Bu Gusti? Yang akan saya lakukan itu adalah menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, dan juga sering diselingi dengan kegiatan ice breaking, serta mengupdate segala informasi terkait pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran. Dan saya juga menerapkan pembelajaran ini yang dengan menyelingi dengan IT, dengan memutarkan video-video begitu, Bu. Ya. Ya, dalam penerapan metode pembelajaran tersebut, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Gusti dalam menyusun misalnya atau melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira siapa yang bisa membantu? Baik, yang bisa membantu saya itu yang pertama sudah pasti harus ada dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan juga tidak lupa saya mengkomunikasikan ini dengan orang tua siswa. Iya, bagus Bu Gusti. Nah, kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut? Saya kira untuk melakukan hal ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Ini akan saya terapkan secepat mungkin ya, segera akan saya terapkan. Mungkin mulai minggu depan saya sudah akan menerapkan. Mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena kan semua ini tidak instan begitu ya, Bu? Iya, benar. Berarti Bu Gusti akan menerapkannya mulai minggu depan ya? Ya, pokoknya saya akan menerapkan itu secepatnya minggu depan. Semoga saya sudah bisa menerapkan agar murid itu mendapatkan hak belajar mereka sehingga tercapai pembelajaran yang diinginkan bagi murid maupun bagi guru. Iya, Bu Gusti. Nah, sekarang kira-kira komitmen seperti apa yang Bu Gusti lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, Bu Gusti? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengakses segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktik baik dengan rekan guru, baik di sekolah, di gugus, maupun di kecamatan. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dinanti-nanti dan dirindukan oleh murid saya. Ya, bagus sekali Bu Gusti. Nah, dari cara-cara tersebut kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Gusti butuhkan pada saat itu? Kalau di sekolah, saya dukungan sarana dan prasarana dan juga moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat. Mungkin yang terpenting itu dari internal, dari diri sendiri, itu yang harus konsisten untuk menjalaninya. Ya, betul sekali Bu Gusti. Nah, semoga rencana Ibu itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu Gusti. Sekarang bagaimana perasaan Bu Gusti setelah kita melakukan bincang-bincang kecil tadi? Wah, perasaan saya itu sangat lega sekali, Bu. Saya merasa sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Nah, kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup dulu ya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, terima kasih Bu Gusti juga. Saya juga senang mendengar cerita dari Ibu. Semoga kita bisa saling berbagi ya. Sampai jumpa ya, Bu. Ya, sampai jumpa kembali, Bu. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, selamat sore Bu Wiwi. Swastiastu, selamat sore Bu Gusti. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik-baik saja Bu Gusti, tetapi saya merasa cukup lelah Bu Gusti dengan beban pekerjaan yang begitu banyak saat ini di sekolah Bu Gusti.
Ya, saya mengerti Bu Wiwi. Bisa diceritakan, lebih detail mengenai beban pekerjaan yang sedang dihadapi sekarang? Begini Bu Gusti, kalau Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Ibu? Ya, tentu saja boleh Bu Wiwi. Kebetulan, saat ini saya lagi santai. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Begini Bu Gusti, saya ingin menemukan, solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Mungkin, setelah saya ceritakan dengan Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang, perlu saya lakukan nantinya, Ibu. Memangnya Ibu Wiwi ada masalah apa ya? Jadi begini Bu, saat ini saya merangkap sebagai operator sekolah Bu, dan juga harus tetap mengajar. Nah, tugas-tugas sebagai operator sekolah itu kan, cukup menyita waktu Bu, Mhm. dan energi, sehingga saya merasa kewalahan, dengan hal tersebut. Apalagi saat ini sedang ada program guru penggerak, seperti itu Bu, penerimaan siswa baru, itu yang membuat saya kewalahan. Ya, itu pasti cukup menantang ya, Bu. Apa saja tugas-tugas, spesifik sebagai operator sekolah, yang membuat, Ibu merasa kewalahan? Gini Bu, saya harus, mengurus data siswa, menginput nilai, dan berbagai laporan administrasi guru-guru Ibu. Dan tugas-tugas itu juga memerlukan waktu yang tidak sedikit Bu, dan seringkali, saya harus bekerja secara lembur Bu. Bagaimana pembagian waktu antara mengajar dengan tugas sebagai operator sekolah? Saya mencoba mengerjakan tugas operator sekolah itu di waktu luang, Bu. Mungkin saat jam istirahat gitu, tetapi kan jam istirahat itu juga cuman sebentar. Tetapi sering kali saya sampai harus membawa tugas tersebut pulang ke rumah. Ini yang membuat, saya waktu istirahatnya menjadi kurang dan mungkin, saya bahkan menjadi stres, seperti itu, Bu. Oh ya, berarti Ibu sering, membawa, tugas-tugas sekolah itu ke rumah ya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Wiwi harapkan? Saat ini saya sih berharap bisa membagi waktu antara tugas sebagai operator dan sebagai pengajar, Bu Gusti. Nah, mari kita coba, rencanakan beberapa langkah, yang bisa membantu. Nah, apa yang menurut Ibu bisa dilakukan, untuk mengurangi beban kerja tersebut? Nah, yang pertama, mungkin, jika ada pembagian tugas, yang lebih baik atau mungkin bantuan dari kepala sekolah atau rekan sejawat untuk membicarakan hal tersebut, Bu. Saya belum pernah oh, itu ide yang bagus. Bagaimana jika kita merencanakan percakapan dengan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk membicarakan hal ini? Begini Bu, kebetulan saya belum pernah membicarakan Bu, karena di awal itu kan saya sudah berkomitmen sebagai operator sekolah. Jadi, saya itu sedikit canggung untuk membicarakannya karena sudah merasa tanggung jawab saya, Bu Gusti. Baik, saya mengerti itu, Bu. Nah, bagaimana, jika kita menyusun rencana untuk, membahas ini dengan kepala sekolah? Ibu bisa mengungkapkan kesulitan-kesulitan apa yang Ibu hadapi dan, mencari solusinya bersama. Baik Ibu, saya akan membuat daftar tugas-tugas yang, saya lakukan dan dampaknya terhadap pekerjaan saya sebagai guru, kemudian saya akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu, dengan ibu kepala sekolah. Ya, luar biasa sekali itu, Bu Wiwi. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu, untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Mungkin kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 7 sampai 8 Bu, Baik, peringkatnya. ya, baiklah. Untuk selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya?
Pertama, mungkin yang saya lakukan adalah terlebih dahulu, yang pertama membicarakan bersama ibu kepala sekolah dan rekan sejawat agar bisa membagi tugas secara efektif dan bisa mengurangi beban saya, Bu Gusti. Ya, bagus. Menyiapkan data konkret pasti akan membantu dalam menyampaikan situasi Ibu. Kapan Ibu berencana untuk mengatur pertemuan tersebut? Mungkin saya akan mencoba bertemu dengan kepala sekolah secepatnya, Bu. Mungkin minggu-minggu ini saya akan bertemu langsung dengan kepala sekolah, Bu. Luar biasa sekali, Bu Wiwi. Setelah pertemuan, bagaimana Ibu akan mengevaluasi apakah langkah ini efektif? Nah, saya akan melihat apakah ada perubahan dalam beban kerja yang saya hadapi dan apakah saya bisa terbantu setelah pertemuan tersebut. Nah, tentunya saya selalu saling berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu meringankan beban saya yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Ya, baik Bu Wiwi. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentu sangat ada, Bu. Tapi di sini saya sudah mendapatkan dukungan sarana prasarana yang memadai di sekolah dan tentunya juga dukungan moral dari ibu kepala sekolah dan rekan sejawat yang mungkin membuat saya lebih bersemangat dan lebih fokus mengerjakan semua tugas-tugas saya saat ini. Ya, baik. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya, dan kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan hasilnya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah merencanakan langkah-langkah ini? Terima kasih, Bu. Saat ini saya merasa lebih ringan dan optimis ya, Bu. Setidaknya saya memiliki rencana untuk mengatasi masalah ini, Bu Gusti. Ya, saya sangat senang sekali mendengarnya. Dan jangan ragu untuk menghubungi saya apabila ada perkembangan atau butuh bantuan lebih lanjut. Semoga nanti berhasil dengan pertemuannya. Ya, terima kasih Bu Gusti. Sampai berjumpa lagi. Ya, sama-sama Bu Wiwi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.